Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama saat ini kita satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur sebab Dia Allah yang sungguh baik. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikannya. Sebab itu bersama-sama malam hari ini mari kita naikkan pujian dan syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita. Naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama-sama, biar malam hari ini kita terima kasih dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini, malam hari ini kami mau menaikkan pujian dan doa kami di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, bahwa setiap keberadaan kami malam hari ini menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tinggal dalam hadirat Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami, ini doa kami, ini pujian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya amin. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, Terima kasih Tuhan buat kasih dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Diam dalam-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ku dan malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Senantiasa kami naikkan pujian hati kami. Ini nyanyian kami Tuhan. Diam dalam-Mu, diam di hadirat. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Penuhi hatiku, kasih-Mu. tinggal dalam hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Ku bersujud Tuhan. Dan ku bersyukur. Amin.
diam di hadirat-Mu. Tinggal dalam kasih dan hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Menikmati kasih dan hadirat-Mu, bait-Mu yang kudus. Lebih dalam kami menyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur. Buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan atas pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Lebih lagi kami naikkan pujian dan syukur kami bagi-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, kami bersyukur dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dalam-Mu. Sekali lagi bersama-sama mari dengan segenap hatimu nyatakan, oh, ku merasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Tuhan. Oh, yang hadirat-Mu Tuhan. Yesus, Menyembah-Mu Yesus, mengalir kasih-Mu Tuhan. meninggikan nama-Mu Yesus. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan. Amin Tuhan. Yesus, biar malam hari ini kami datang membawa pujian, penyembahan kami dari dasar hati kami yang terdalam Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Amin. Mari umat Tuhan sembah Dia, biar hadirat-Nya turun mengalir, biar kasih-Nya mengalir memenuhi setiap kita dimanapun kita berada malam ini.
Kami mau sembah Engkau Tuhan. Yes. Praise and Lord, Holy Spirit, Holy Spirit. Sembah, sembah. Oh, sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, mari sembah Dia, sembah Dia dengan segenap hati kita. Oh sembah, yes. Kau yang terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami Yesus, Yesus. Hanya Kau yang kami sembah, oh Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan Yesus. Oh Tuhan, sembah Yesus. Ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah Yesus, kami menyembah-Mu. Ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Sembah Dia, sembah. Bapa, Engkau melihat setiap hati yang menyembah. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Yes. Kami sembah Engkau. Yesus, Yesus, kami sembah. Yes. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Yes. Mari rasakan kasih-Nya, rasakan kasih-Nya mengalir saat Engkau menyembah dengan segenap hatimu. Roh Kudus, Roh Kudus, yes. Mari lebih lagi, lebih dalam lagi masuk. Yes. Ya, hadirat-Mu yang memenuhi, hadirat-Mu ya, ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, ku sembah. Kami menyembah-Mu, ku sembah. Oh Tuhan, mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Dia memenuhi hatimu. Izinkan Dia memeluk-Mu malam ini. Biar perlukan kasih dari Tuhan yang memberikan damai, yang memberikan sukacita,
yang memberikan pengharapan yang baru, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan pemulihan. Yesus, Bapa, kami datang. Kau melihat tangan yang terangkat. Kami berserah penuh kepadamu, ya Yesus. Yes, yes, Jesus. Mari sembah. Aku sembah Tuhan. Biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Oh, mari sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu, ditinggikan Engkau Tuhan atas segala bangsa, dan setiap lidah mengaku, lutut bertelur, Yesuslah Tuhan. Kami tinggikan Engkau malam ini, Bapa. Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, ya, ya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau Bapa, Engkau sahabat kami. Yes, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sama-sama tinggikan Dia. Oh, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Amin. Yes. Oh, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, oh, yang bertahta, yang bertahta. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari sekali lagi, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang
besar Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Hanya nama Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, yang di dalamnya ada keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Bapa iman kami terus bertumbuh dalam Engkau, dan biarlah kami boleh selalu mengerti dan memahami akan rencana Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan hamba-Mu yang sedang berada di Amerika hari ini, kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di Mesbah Doa. Kami mengucap syukur, membuka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, dan selamat pagi buat yang ada di Amerika. Ya, pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Kita biarlah mau terus tetap setia di dalam Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, biarlah semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, dan sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi ya bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dan saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di kepala saya ada benjolan yang makin lama makin membesar dan juga terasa sangat sakit ya. Jadi benjolan muncul di kepala, makin besar dan sakit. Setelah saya menyaksikan Mesbah Doa yang Ibu bawakan, iman saya bangkit. Lalu saya mulai berdoa dan mengoleskan ya minyak urapan di benjolan yang ada di kepala saya itu. Saya terus imani ya terjadi kesembuhan. Dengan iman saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan seminggu kemudian benjolan di kepala saya itu mulai mengecil. Setiap bangun pagi hari secara ajaib ya ketika saya pegang ya itu mulai makin mengecil dan mengecil. Satu saat ya ketika saya bangun pagi hari tiba-tiba benjolan di kepala saya itu ya lepas dari kepala saya atau ya copot. Dan saya percaya itu semua adalah mujizat dari Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Debbie yang terus membangun iman saya melalui Mesbah Doa yang Ibu terus bawakan. Ya, doa saya semoga Tuhan Yesus terus memberkati Ibu lebih lagi dalam pelayanan sehingga banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan. Juga keluarga besar Ibu selalu diberkati sehingga bisa menjadi berkat. Demikianlah kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Iya, terima kasih buat yang sudah bersaksi ya, namanya tidak disebutkan tapi luar biasa kesaksiannya ya, mengalami sakit ya benjolan di kepala. Dan ya tiap semakin hari semakin membesar. Lalu lewat Mesbah Doa imannya tumbuh dan bangkit. Ya, dan akhirnya mulai berdoa kepada Tuhan, mengimani dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan. Diolesi dengan minyak urapan ya. Saudara, ya Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, ingat perempuan yang pendarahan disembuhkan Tuhan. Ya, ketika dia berkata dalam hatinya, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, Alkitab berkata dia disembuhkan dari pendarahan yang sudah 12 tahun. Dan ketika Yesus mengetahui hal itu, ya Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Dan dia berkata, aku yang menjamah jubahmu.
Ya, lalu Yesus berkata, imanmu ya telah menyembuhkan engkau. Saudara, ya semua tindakan yang kita lakukan dengan iman itu akan membawa dampak di hidup kita ya. Malam ini kita mendengarkan kesaksian ya bagaimana ada benjolan di kepala dan semakin hari semakin membesar, bahkan akhirnya sakit ya. Tapi dengan iman, ketika dia dengar mesbah doa, imannya bangkit. Setiap hari ditumpang tangan, diolesi minyak urapan dan didoakan. Dan satu saat benjolan itu hilang dari kepala. Ya, apa yang Tuhan lakukan, ya itu dilakukan sesuai dengan iman percaya kita. Karena itu ya, lewat kesaksian malam ini kita semua dikuatkan dan diingatkan kembali untuk ya ayo jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan sesuai dengan iman percaya kita. Terima kasih buat kesaksiannya ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di bagaimana Salomo itu diberkati Tuhan ya, sehingga setiap tahun orang membawa emas kepada Salomo. Dia tidak perlu berperang menaklukkan kerajaan-kerajaan. Dia tidak perlu berperang menaklukkan bangsa-bangsa. Alkitab berkata hanya karena dia memiliki hikmat Tuhan. Raja-raja dari ujung-ujung bumi datang kepada dia untuk mendengarkan hikmatnya. Meminta nasihat kepada dia. Dan datang dengan membawa ya kekayaan. Rempah-rempah, emas, perak, batu permata, ya uang. Semua dibawa kepada Salomo tanpa dia bersusah-susah mencari. Ya, kenapa saudara? Ingat doa Salomo pertama kali ketika dia dilantik menjadi raja. Dia bilang, Tuhan, aku tidak minta kekayaan. Aku tidak minta ya popularitas. Aku hanya minta beri aku hikmat-Mu untuk menjalankan semua tugas yang Tuhan berikan. Ya, dengan hikmat Tuhan aku dapat melakukannya. Dan Tuhan berkata kepada Salomo, karena engkau tidak minta uang, engkau tidak minta kekayaan, maka ya aku akan mendengarkan doamu, menjawab engkau, memberikan engkau hikmat. Tetapi bonusnya Tuhan bilang, hanya bonus loh. Ya, aku akan memberikan apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kemasyuran. Sehingga nama Salomo termasyur di seluruh bangsa, saudara. Apa yang kita dapat petik di sini ketika kita ini hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka Alkitab berjamin ya waktu kita hidup takut Tuhan dengan hikmat Tuhan, maka kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya, dan ya hidup kita akan menjadi berkat, bahkan nama kita Tuhan bilang akan dikenal sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Setiap hari saya berdoa meminta perkenanan Tuhan. Beri aku perkenanan-Mu Tuhan. Aku tidak cari kekayaan. Aku tidak minta kekayaan. Aku tidak minta popularitas. Aku hanya minta perkenanan Tuhan. Maka saya melihat juga Tuhan memberikan kepada kami apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan. Biarlah kita semua juga mau mengalami berkat seperti Salomo ya saudara. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kita dari 2 Tawarik pasal yang ke-9 masih. Tetapi sekarang kita masuk ayat yang ke-29 saudara ya. Dan judul perikopnya di sana ialah Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo ya, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Salomo memerintah ya, dikatakan Salomo memerintah atas seluruh Israel ya 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota ayahnya. Ya, maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan ya dia.
Saudara, sesudah kematian Salomo, ya akhirnya anaknya Salomo yang bernama Rehabeam itu naik menjadi raja menggantikan Salomo. Ya, dan untuk selebihnya kisah dari Salomo ini dapat kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara ya. Pasal yang ke-10 di sana ada ya tentang riwayat Salomo ya. Pada tahun-tahunnya belakangan kita tahu akhirnya Salomo mulai menjauh dari Tuhan ya, karena dia menikah dengan wanita-wanita yang dari bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan, sehingga mereka itu menyembah dewa-dewa, dan pada akhirnya mereka membawa Salomo dalam penyembahan berhala. Salomo mulai membangun kuil-kuil penyembahan bagi istri-istrinya, ya bagi gundik-gundiknya, ya, dan mereka mulai membawa penyembahan berhala masuk ke dalam Israel gara-gara pernikahan campur yang dilarang oleh Tuhan. Salomo memang berhasil di dalam tugasnya sebagai raja yang dituju oleh Tuhan, tetapi dia gagal hanya dalam hal ya menahan hawa nafsu dengan menikahi ya perempuan-perempuan yang tidak takut Tuhan. Kita lanjutkan ya. Sekarang 2 Tawarikh pasal yang ke-10. Dan kita tahu saudara, setelah Salomo mati akhirnya suku-suku utara Israel memberontak ya akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh Salomo. Suku-suku utara memberontak ya, dan kita juga ya membaca agak lebih banyak mengenai mereka ya dalam kitab 2 Tawarikh. Selebihnya dari kitab 2 Tawarikh ini mengisahkan masa-masa yang berganti-ganti di antara orang Israel murtad, bertobat, dibaharui, murtad, bertobat, dibaharui. Pada akhirnya ya Yehuda juga tidak mau berbalik dari dosa mereka, dan akibat tragis yaitu mereka jatuh dalam pembuangan selama 70 tahun di Babel. Dosa dalam kehidupan kita pasti akan membawa hukuman dan kebinasaan. Meskipun ya penghukuman Allah ya mungkin belum terlihat atau kelihatannya ya berlambat-lambat, tetapi ingat, dosa akan tetap membawa penghukuman dalam kehidupan kita. Ya baik, kita lanjutkan 1-2 Tawarikh pasal yang ke-10 sekarang. Ya judul perikopnya pecahnya kerajaan Israel. Kemudian Rehabeam itu pergi ke Sikem, sebab ya seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia ya dari Mesir. Jadi Rehabeam ini saudara ya pada waktu itu dia mengungsi ya ke Mesir di dalam pemerintahan ayahnya. Ya dia melarikan diri. Namun ketika dia mendengar ya bahwa akhirnya Salomo mati ya, dia dinobatkan menjadi raja Israel ya. Biasanya itu dilakukan di Yerusalem, tetapi kali ini di Sikem ya. Kenapa harus di Yerusalem? Karena Yerusalem itu ibu kota dari Israel ya. Namun Rehabeam itu melihat bahwa ada kemungkinan timbul kesulitan di ya utara, maka untuk mempertahankan kekuasaannya atas negeri itu dia memilih untuk ya mengungsi ke Sikem. Itulah sebuah kota kira-kira 35 mil dari utara Yerusalem. Sikem adalah sebuah tempat untuk membuat perjanjian. Ya, dan akhirnya dia ya kembali ke Sikem ya pada waktu itu untuk dia ditahbiskan saudara. Setelah dia dengar bahwa mati Raja Salomo, kembalilah ia dari Mesir ke Sikem. A3, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Rehabeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Ya, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami,
supaya kami menjadi hamba-Mu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kepadaku ke lusa. Ya, lalu pergilah rakyat itu. Ya, mereka hendak menobatkan dia menjadi raja. Ya, dan segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bahwa Rehabeam menjadi raja. Ya, dan Rehabeam kehilangan kesempatan untuk memerintah kerajaan yang damai dan bersatu karena dia menolak nasihat dari para konselor yang lebih tua, yang adalah para konselor Salomo, dan dia lebih menyukai nasihat teman-teman sebayanya. Rehabeam membuat 2 kesalahan saat dia meminta nasihat. Ya, jadi kita lihat di sini ketika dia diminta oleh rakyat untuk menjadi raja, dikatakan dia meminta nasihat. Ya, sesudah itu dikatakan Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, ya mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka ya mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apa yang akan aku nasihatkan? Ya, apa nasihatmu? Ya, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikul kepada kami oleh ayahmu setelah dia menjadi raja, saudara ya. Mereka meminta agar diringankan ya pajak mereka selama ini yang dikenakan oleh Salomo. Lalu orang-orang muda itu yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, ya kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, ya seperti yang dilakukan raja. Kembalilah kepada Lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan oleh Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo, ya kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan ya permintaan daripada mereka itu, dikatakan saudara, ya akhirnya Rehabeam itu lebih percaya kepada nasihat dari teman-temannya dan dia itu menolak ya. Dia menolak permintaan dari rakyat yang minta untuk diringankan beban mereka, ya bahwa mereka itu tidak dapat menanggung beban yang dikatakan oleh ya mereka kepada raja bahwa selama ini Salomo memberatkan mereka. Tetapi Rehabeam itu malah meminta nasihat kepada teman-temannya. Dia gak mau dengar nasihat orang tua yang sudah menasihati Salomo selama ini. Ya, dan dia berkata, saya tidak mau mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan ya padahal itu adalah ya dia jawab dengan keras ya, dan dia tidak
mengindahkan nasihat dari tua-tua. Ya, pada ayat 14 dikatakan, ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan kamu, tapi aku akan menambahinya. Ya, dan menghajar kamu dengan cambuk besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan oleh Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, seorang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, apakah bagian apakah kita dapat daripada Daud? Ya, kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Dan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai pada hari ini. Kita lihat saudara, ya. Jadi apa yang sudah diucapkan Tuhan bahwa satu saat nanti ya Yerobeam akan menggantikan ya Rehabeam menjadi raja, dan itu terjadi. Ketika Rehabeam dilantik menjadi raja, orang Israel memberontak. Mereka minta untuk diturunkan selama ini ya apa yang sudah Raja Salomo bebankan kepada mereka, pajak yang begitu tinggi. Tetapi Rehabeam sebagai raja muda yang baru, dia tidak mendengarkan nasihat tua-tua, dia justru mendengarkan ya nasihat daripada ya teman-temannya yang muda, sehingga pada akhirnya ya Yerobeam ya yang naik menggantikan dia, dan ya Rehabeam mati dibunuh oleh rakyat. Sejak itu pecah dua ya kerajaan Israel ya. Dan kita lihat saudara ya apa yang sudah difirmankan Tuhan terjadi ya, dan Rehabeam mati dirajam dengan batu ya, dan setelah itu terjadilah perpecahan di Israel. Mari kita merenungkan bahwa kita harus mendengarkan nasihat dari orang-orang yang berhikmat. Seringkali pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Rehabeam mengikuti nasihat teman-temannya yang muda sehingga dia jatuh. Dia tidak mau mendengarkan orang-orang yang tua yang menasihati dia sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami belajar ya bahwa kami harus mendengarkan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami belajar untuk hidup kami boleh senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan. Kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk semua umat-Mu, jemaat-Mu di Mesbah Doa. Biarlah kami boleh hidup takut Tuhan dan mengikuti nasihat firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti firman Tuhan di Mesbah Doa. Bawa hidup mereka untuk senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Bawa hidup kami untuk senantiasa ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Yesus lepaskan yang terikat dengan dosa. Ya, dan Tuhan Engkau pulihkan yang sedang ada dalam masa-masa sulit, dalam penderitaan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami masalah keuangan, Tuhan juga pulihkan ketika kami bertobat minta hikmat Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Ya, berkati juga Bapak setiap rumah tangga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan kami tahu dan percaya Tuhan Engkau menjadi jawaban. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat dipulihkan, yang terikat dilepaskan. Kami percaya itu terjadi di hidup kami. Kami juga melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, di dalam menanti pemilihan ya yang akan diputuskan ya siapa presiden yang terpilih. Biarlah Indonesia tetap kondusif, aman, damai, dan siapapun presiden yang Tuhan tentukan, biarlah dia memerintah dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini hamba sedang berada di benua Amerika. Kau memberkati benua ini, roh takut akan Tuhan turun sehingga pertobatan terjadi. Di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua mengalami lawatan Tuhan.
bahwa hidup kami senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku.